Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jika kita sudah berdoa, untuk selanjutnya di sini Ibu akan mengakses kalian satu persatu ya. Yang pertama Ayatul Husna. Hadir Bu. Epita Lestari. Hadir Bu. Lupita Lestari. Hadir Bu. Nina Pratiwi. Hadir Bu. Rima Tiara. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf. Adapun kompetensi dasar dari pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf, yang pertama kita akan menghayati ketentuan Islam terhadap pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi ketentuan Islam tentang kepemilikan harta seperti wakaf. Yang ketiga, memahami ketentuan Islam terhadap pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf. Dan yang terakhir, mempraktikkan tata cara pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu apa? Yang pertama apa? Memahami pengertian wakaf. Yang kedua, Menyebutkan hukum wakaf. Yang ketiga, Memahami rukun wakaf. Yang keempat, Mengidentifikasi syarat-syarat wakaf. Yang kelima, Menghayati macam-macam wakaf. Yang keenam, Mengidentifikasi perubahan wakaf. dan yang terakhir apa? Menyimpulkan hikmah wakaf. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada pengertian wakaf. Ada yang tahu apa pengertian wakaf? Saya Bu. Ya, silakan Nina. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Selanjutnya, selain Nina, ada yang ingin menjelaskan? Saya Bu. Baik, terima. Wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nazir. Sudah? Sudah Bu. Baik. Wakaf itu menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan hadiah, wakaf adalah memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hukum wakaf. Apa hukum wakaf? Sunnah. Ya, hukum wakaf itu sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, firman Allah, Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Selanjutnya ada rukun wakaf. Apa rukun wakaf?
Rukun wakaf yang pertama adalah orang yang memberikan wakaf atau wakif. Yang kedua, orang yang menerima wakaf atau orang yang diberi wakaf disebut dengan mauquf wakif. Yang ketiga, barang yang diwakafkan atau mauquf bi. Dan yang terakhir yaitu pernyataan ikrar wakaf atau sigar. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat wakaf. Ada yang tahu apa syarat-syarat wakaf? Saya, Bu. Silakan Nina. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf, di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal, berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelum dipindah tangankan. Baik, benar apa yang dikatakan Nina. Jadi, syarat-syarat wakaf yang pertama adalah orang yang memberi wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Dan yang kedua, orang yang menerima wakaf itu harus jelas, seperti organisasi atau perorangan. Dan yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Baik, dan yang terakhir, jelas ikrarnya dan penyerahannya. Jadi, lebih baik dilakukan tertulis dalam akte ikrar di pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau IPPAIW dan atau KUA, sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Dan selanjutnya ada macam-macam wakaf. Ada yang tahu apa macam-macam wakaf? Saya, Bu. Silakan Rima. Wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Selanjutnya, Saya, Bu. ya. Wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Rima dan juga Nina. Jadi, macam-macam wakaf itu ada dua. Yang pertama wakaf apa? Wakaf ahli Dan wakaf khairi. Jadi, wakaf ahli itu atau wakaf khusus yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Wakaf seperti ini juga bisa disebut wakaf dzurri. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seseorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Dan yang selanjutnya yaitu wakaf khairi atau wakaf untuk agama, yaitu wakaf yang secara tegas diserahkan untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kepentingan masyarakat. Misalnya, wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan juga madrasah. Selanjutnya ada perubahan benda wakaf. Perubahan benda wakaf itu seperti apa sih? Menurut Syafi'iyah atau Malikiyah, menjual dan menggantikan barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak sah ya, atau tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri dengan alasan apapun. Tetapi menurut Hanbal dan Imam Abu Hanifah, membolehkan mengganti atau istibdal semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Pergantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku baik wakaf khusus ataupun umum atau disebut dengan wakaf khairi ya. Dengan ketentuan yang pertama, barang wakaf sudah tidak sesuai peruntukan atau mauquf alaihnya. Dan yang kedua, untuk kepentingan yang lebih luas.
Jadi itulah perubahan pindah wakaf menurut Syafi'iyah dan Malikah serta menurut Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Jadi dari materi yang sudah kita jelaskan di sini Ibu ingin kalian membagi menjadi beberapa kelompok. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit dibagi kelompoknya ya. Bagaimana untuk kelompoknya? Apa sudah ditentukan? Sudah. Oke, dari masing-masing kelompok ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Silakan dari kelompok 5. Apakah wakaf harus berupa tanah? Selanjutnya dari kelompok lain. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Pita Lestari. Apakah harta wakaf boleh diambil kembali? Ya, selanjutnya dari kelompok yang lain. Saya, Bu. Baik, Nina, kelompok Nina, silakan. Hal-hal apa saja yang membuat wakaf menjadi tidak sah? Ya, itu silakan kalian diskusikan menurut kelompok kalian masing-masing ya. Baik, apakah sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya? Saya, Bu. Silakan dari kelompok Pita ingin menjawab kelompok siapa? Saya, Bu, izin menjawab pertanyaan dari saudari Nina. Ya, silakan. Apakah wakaf harus berupa tanah? Padahal wakaf sebenarnya tidak harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi bisa juga berupa uang dari surat berharga, kata Maruf dalam acara Badan Wakaf Indonesia secara virtual. Ya, itu jawaban dari kelompok Pita Lestari untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok selanjutnya? Saya, Bu. Nina ingin menjawab kelompok siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Silakan. Apakah harta wakaf boleh diambil kembali? Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, sehingga dalam kasus Anda, ahli waris wakif tidak bisa atau tidak berhak mengambil tanah wakaf itu kembali atau membatalkan wakaf. Baik. Itulah jawaban dari kelompok Nina untuk kelompok kita. Selanjutnya ada yang ingin menjawab kelompok terakhir? Saya, Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nina. Ya, silakan. Di sini ada sejumlah perbuatan hukum yang dilarang pasal 40 itu wakaf mengatur secara khusus berupa status harta benda wakaf ada bentuk perbuatan hukum yang dilarang dilakukan menjadi jaminan beserta dihinggakan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan wakaf. Baik, itulah diskusi dari kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang di sini setelah mempelajari dan memahami bersama materi tentang pelepasan dan kepemilikan harta seperti wakaf, apakah di sini ada yang ingin menyimpulkan apa sih hikmah dari wakaf itu? Silakan. Saya, Bu. Rima, ya silakan. Hikmah wakaf dengan berwakaf kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagainya hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, itu hikmah menurut Rima ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hikmah wakaf adalah yang pertama menanamkan sifat sama atau dermawan dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf terus mengalir sekalipun pemberian wakaf telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, hikmah dari wakaf yaitu menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu adalah fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Jadi, inilah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya.
Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillah.